Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti tidak luput dari berbagai macam ancaman yang mengintai bangsa dan negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu menerapkan strategi-strategi dalam mengatasi ancaman di berbagai bidang. Apa saja strategi-strategi tersebut? Mari kita simak di dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi baru tetapi masih dalam pembahasan materi bab 5, yaitu mengenai strategi mengatasi ancaman berdimensi IPOLEK Sosbud Hamkam. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama masing-masing di dalam hati, teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah seperti banjir, semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi strategi mengatasi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Ideologi Pancasila dapat menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dan mempersatukan keberagamannya. Menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain sama saja membubarkan NKRI. Berikut adalah strategi mempertahankan ideologi Pancasila. Strategi yang pertama adalah pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat BPIP. Badan ini sudah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan harapan Pancasila dapat diamalkan, dikonkretkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila mampu memperkukuh NKRI dalam menghadapi permasalahan yang mengancam bangsa Indonesia. Sudahkah kamu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Strategi berikutnya adalah revitalisasi atau penanaman kembali nilai-nilai Pancasila yang perlu dilakukan terutama kepada generasi muda yang rentan terpengaruh ideologi lain karena keterbukaan informasi dan komunikasi yang semakin sulit dikendalikan. Penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui jalur akademik seperti melalui pelajaran PPKN. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Politik sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari ancaman yang setiap saat membahayakan sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya strategi menghadapi ancaman berdimensi politik. Apa saja strategi yang dapat dilakukan? Pertama adalah mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh
untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu memperkuat ekonomi digital dalam menjawab tantangan industri 4.0. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama penyebabnya. Banyak faktor penyebab yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, baik dari dalam ataupun luar negeri. Biasanya faktor teknologi dan kebudayaan. Lantas bagaimana strategi menghadapi ancaman tersebut? Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai filter penyaring, terutama terhadap nilai-nilai budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Ambil yang sesuai dengan Pancasila, hindari jika tidak sesuai. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, memelihara keseimbangan hubungan dengan alam semesta, masyarakat, dan Tuhan. Yang keempat, toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Apa saja strategi tersebut? Yang pertama adalah usaha pertahanan dan keamanan negara jangan dijadikan tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab sebagai kekuatan pendukung terhadap pertahanan dan keamanan negara. Saling bersinergi. Yang kedua, menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat Sishan Kamrata sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatasi berbagai macam ancaman militer. Yang ketiga, dalam mengatasi ancaman terorisme bisa dilakukan dengan membentuk Badan Penanggulangan Terorisme, pengesahan Undang-Undang Anti Terorisme, dan memperkuat aparat penegak hukum. Yang keempat, konflik perbatasan antar negara dapat diselesaikan dengan kerjasama dengan negara lain, khususnya terkait batas negara. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut selalu memperkuat penjagaan, khususnya di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain. Itu dia tadi topik pembahasan mengenai strategi mengatasi ancaman berdimensi IPOLEK Sosbud Hamkam. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini boleh dikasih like-nya. Buat yang gak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini ke banyak orang. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.